Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Jalla fi'ula. Salawat dan juga salam tentunya kita tetap hadiahkan kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Berhubung kita berada di penghujung tahun, bulan Dzulhijjah, artinya kita akan menyongsong tahun baru Islam, bulan Muharram. Maka tepat kiranya pembahasan di malam hari ini kita akan membahas tentang sedikit amalan-amalan yang harus dipahami dan dikerjakan selama bulan Muharram. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Muharram ini satu di antara 4 bulan hurum. Sering saya jelaskan bahwa bulan-bulan hurum atau bulan-bulan yang sangat mulia nilainya itu ada 4 dalam setahun, dan itu dimulai daripada bulan Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, kemudian Muharram, dan yang satu di pertengahan tahun, Rajab. Lah bulan Muharram sendiri karena dia satu di antara Ashhurul Hurum, bulan-bulan hurum, dan itu disyaratkan di dalam Al-Quran tepat pada surah At-Taubah ayat ke-36, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan menurut ketentuan Allah Subhanahu wa taala saat Allah menciptakan langit dan bumi ini jumlahnya 12 bulan. Dari 12 bulan ini kata Allah minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang disebut dengan bulan-bulan hurum. Dari ayat ini kita tahu bahwa kemuliaan 4 bulan ini bukan hanya diletakkan dalam Islam, tapi sejak Allah menciptakan langit dan bumi, Allah memilih di antara makhluknya lebih mulia dibandingkan makhluk yang lainnya. Salah satunya adalah bulan-bulan. Dari 12 bulan Allah pilih ada 4 bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, di mana siapapun yang memuliakan yang Allah muliakan pasti akan dimuliakan. Karena begitu mulianya bulan Muharram, tentu ada amalan-amalan yang dikhususkan ataupun secara umum yang diperintahkan untuk diamalkan. Apalagi bulan Muharram sendiri adalah tahun baru Islam. Di sini ada tempat muhasabah bahwa dengan berlalunya waktu tentunya juga bertambahnya usia. Ketika bertambah usia artinya sudah dekat dengan kematian. Kalau sudah dekat dengan kematian, sudah selayaknya kita persiapan, dan tidak ada persiapan terbaik melebihi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan ketika menjelaskan kaifa nastaqbilu syahrallahil muharram, bagaimana kita ini menghadapi bulan Allah al-Muharram. Jadi Muharram itu disebut syahrullah, bulannya Allah. Sesuatu yang diidhafahkan kepada Allah berarti sesuatu itu dimuliakan. Seperti Baitullah, rumahnya Allah, berarti Ka'bah itu sangat dimuliakan. Ataupun ketika menceritakan tentang mukjizat Nabi Saleh, naqatullah, untanya Allah, berarti itu bukan unta biasa,
karena tidak terlahir dari ibu bapa unta, tapi keluar dari batu. Dan itu mukjizat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ketika Nabi SAW menyebutkan bulan Muharram itu syahrullah, bulannya Allah. Berarti bulan ini bukan bulan biasa, karena bulan ini diidhafahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya memiliki kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sayangnya, kemuliaan bulan Muharram ini ada sebagian orang yang menciderainya, karena ada sebagian kaum muslimin tentunya yang tidak paham tentang Islam dengan dalam. Sebagian mereka menganggap bahwa bulan Muharram itu bukan bulan mulia, tapi bulan pembawa kesialan. Bulan Muharram itu ada sebagian orang menganggap sebagai bulan sial, sehingga ada keyakinan kalau ada orang yang nanam modal di bulan Muharram dipastikan kebangkrutan. Kalau ada yang bangun rumah, memasang pondasinya di bulan Muharram, itu rumahnya akan roboh. Kalau ada orang yang menikah di bulan Muharram, itu pasti cepat cerai. Ada keyakinan-keyakinan seperti itu, dan itu masih ada, terutama daerah Jawa, ya, pemahaman-pemahaman kejawen masih ada seperti itu, sehingga sebagian mereka membuat ritual-ritual untuk menghilangkan kesialan. Sebagian mereka ada yang tirakat, merendam pusaka-pusaka zaman Belanda, bahkan yang ma'ruf gitu ya di daerah Solo itu, bahkan setiap tanggal 10 mereka menyebutnya bulan Syura, itu diarak apa namanya, kerbau bule kan. Pernah lihat kerbau bule ya? Kalau nggak lihat di YouTube lah kan. Biasanya di bulan Syura, bulan Muharram, itu mereka mengeluarkan kemudian diarak. Lah kalau seandainya hanya sekedar arak-arakan saja, seperti orang pawai obor gitu, tidak ada masalah, mungkin sedang berpesta atau hura-hura saja kan gitu. Tapi rupanya tidak sesederhana itu, karena kerbau bule itu yang dikeluarkan di arak itu diyakini bisa menghilangkan sial. Makanya sebagian orang yang kemudian datang ke lokasi, mereka ingin mengusapnya. Bahkan naudzubillah, sebagian mereka justru mengambil kotorannya untuk diambil berkah dalam rangka membuang kesialan. Kerbau itu diberi nama Kiai Selamat. Saya kira orang, rupanya kerbau. Kiai Selamat. Lah ini terjadi. Ya, mereka menganggap bahkan di daerah-daerah timur Jawa itu justru di bulan Syura itu mereka ada pawai keliling desa itu, setiap perempatan biasanya membuang beras atau membuang apa di situ untuk kemudian berdoa di persimpangan, setiap persimpangan jalan dengan doa untuk membuang kesialan. Nah ini kan terjadi. Ya. Itu saya saksikan sendiri, dulu masih muda lah, walaupun sekarang tetap muda, tapi dulu masih ada seperti itu. Wallahu alam, dengan adanya handphone akhirnya disibukkan main TikTok, akhirnya lupa ritual, nggak tahu ya. Tapi yang jelas bahwa dulu itu bulan Muharram dianggap bulan sial. Nah ini kan bertentangan dengan sabda Nabi SAW bahwa syahrul Muharram itu syahrullah, bulannya Allah. Macam mana bulannya Allah dianggap bulan sial? Dan siapapun yang menganggap ada bulan disebut sial, maka dia telah mencela zat yang mengatur bulan itu. Bukankah Rasul yang mengatakan la tasubbud dahra fa innama ana dahrun? Allah berfirman dalam hadis qudsi, jangan kalian mencela waktu, karena sayalah yang membolak-balikan waktu, kata Allah. Artinya dalam hadis ini tidak ada namanya hari sial, bulan sial, tahun sial, tidak ada. Semua hari, minggu, bulan, tahun semua baik. Makanya ini juga membantah hadis ini orang-orang yang terkadang menentukan hari pernikahan. Jangan di bulan ini katanya, harus di bulan itu bulan bagus. Sehingga harus bertanya dulu kepada orang-orang tua, kira-kira hari apa, bulan apa, tahun apa. Lah orang seperti ini tidak paham bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menciptakan waktu itu ada keburukan di dalamnya.
Yang sial itu kita, bukan waktunya. Jadi semua hari itu baik, semua pekan baik, semua bulan baik, semua tahun baik. Karena semuanya yang memutar balikkan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada siang, ada malam, pergi hari, datang pekan, kemudian pekan berlalu, datang bulan, bulan entah kemana, kemudian datang tahun. Itu semua Allah yang membolak-balikan. Tidak ada kesialan di situ. Nah, ini termasuk juga adanya bulan Muharram. Bulan Muharram itu bulan mulia, bukan bulan angker. Sehingga kemudian diyakini seperti itu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat wal muslimin rahimakumullah. Lalu apa saja yang bisa kita lakukan selama bulan Muharram ini? Yang pertama, tentu karena bulan Muharram adalah permulaan tahun, maka yang pertama adalah tajdid at-taubah, memperbaharui tobat. Jangan sampai kemudian tahun yang kita akan hadapi ini lebih buruk dibandingkan tahun kemarin. Kalau bisa tahun yang sekarang kita akan hadapi itu jauh lebih baik dibandingkan tahun kemarin. Itulah orang yang cerdas, yang disebutkan oleh Nabi SAW, al-kayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas itu orang yang selalu introspeksi diri dan orang yang mempersiapkan untuk bekal setelah kematiannya. Itulah orang cerdas, kata Nabi. Lah, kalau kita cerdas menghadapi tahun baru, maka mulailah dengan taubatan nasuha yang baru. Dengan kata lain, mulai dari sekarang kita harus hijrah. Mungkin hijrah dari Mekah ke Madinah sudah tidak ada lagi, karena Rasul mengatakan la hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah setelah Fathu Mekah. Kenapa? Karena Mekah dan Madinah sudah negeri Islam, mau hijrah ke mana lagi? Tetapi hijrah dari kemaksiatan menuju ketaatan, hijrah dari mengumbar dusta kepada kejujuran, hijrah dari tidak suka memegang amanah akhirnya menjadi pemegang amanah, tanggung jawab dan begitu seterusnya, itu sudah merupakan kewajiban kita. Dengan datangnya tahun baru, maka hijrahlah dengan cara bertobat dengan taubatan nasuha. Ma'asyiral muslimin wal muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Yang kedua adalah waqfatun li muhasabatin nafsi. Yang kedua, jadikan bulan Muharram ini sebagai momen untuk muhasabah diri. Tadi saya sudah jelaskan maksudnya muhasabah diri itu introspeksi. Karena Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, ya, atau perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan ketika menjelaskan tentang ayat falyanzur nafsun ma qaddamat lighad faltanzur nafsum ma qaddamat lighad, hendaklah jiwa itu melihat kira-kira apa yang terjadi esok hari. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hisablah diri-diri kalian sebelum Allah kelak yang menghisab kalian. Hisablah diri-diri kalian sebelum Allah yang kelak menghisab kalian. Perkataan Umar bin Khattab ini walaupun singkat tetapi maknanya dalam sekali, bahwa setiap perkataan dan tingkah laku kita dari perbuatan itu semua akan diperhitungkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, belum terlambat kalau seandainya di tahun baru ini kita harus jauh lebih baik dibandingkan tahun kemarin, terutama dalam bab ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Mungkin tahun kemarin sholatnya bolong-bolong, maka tahun ini sempurnakan. Mungkin sedekahnya agak pelit, maka tahun ini jadilah orang yang dermawan, dan begitu seterusnya. Karena bagaimanapun kalau Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita, pasti Allah Subhanahu wa ta'ala akan memudahkan kita beramal saleh. Dan kalau Allah sudah memudahkan kita beramal saleh, maka dari amal soleh yang kita lakukan itu akan melahirkan amal-amal soleh yang lain, dan kita akan ditutup dengan seperti itu. Itulah yang Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra.
Apa kalimat fasanu yassiruhu lil yusra itu? Fasanu yassiruhu, dia sudah mudah melakukan amal ketaatan, Allah mudahkan lagi. Dia sudah mudah salat, Allah mudahkan lagi salatnya. Dia sudah mudah sedekah, Allah mudahkan lagi sedekahnya. Dia suka berzikir, Allah mudahkan lagi zikirnya. Sehingga satu amalan itu akan beranak dengan amal-amal saleh yang lainnya, karena Allah mudahkan. Dan kalau sudah seperti itu, dipastikan dia akan meninggal dan menutup kehidupannya dengan husnul khatimah. Karena orang kalau sudah menumpuk-numpuk amal dan melahirkan amal yang lainnya, maka Allah akan tuntun seperti itu sampai kematiannya. Itu makna fasan yassiruhu lil yusra. Maka ini bulan baru, tahun baru adalah tempat introspeksi diri. Kemudian yang ketiga adalah al-iktsar minas siyam. Perbanyaklah puasa. Ini bulan Muharram ini, kata para ulama, perbanyak puasa. Karena ada hadis Nabi SAW. Nabi mengatakan, afdalus salati ba'da salatil maktubati as-salatu fi jawfil laili. Wa afdalus siyami ba'da syahri ramadhana siyamu syahrillahil muharram. Kata Nabi SAW, seafdal-afdalnya salat setelah salat 5 waktu adalah salat di kegelapan malam. Artinya tahajud. Itu salat terbaik setelah salat malam. Karena salat tahajud itu kan dilakukan di sepertiga malam. Dan disitulah tempat Allah turun ke langit dunia dan Allah tawarkan seluruh kekayaannya. Allah katakan di sepertiga malam akhir, siapa yang berdoa aku kabulkan, siapa yang minta aku kasih, dan siapa yang beristighfar aku akan ampuni dosa-dosanya. Dan itulah waktu disaksikan para malaikat. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Bacaan Quran di waktu fajar, maksudnya di waktu sepertiga malam itu disaksikan para malaikat. Makanya kenapa salat malam itu menjadi salat terbaik setelah salat wajib. Bahkan kemuliaan seorang mukmin, kata Rasul, ditentukan dengan salat malamnya. Kata Rasul, syaraful mukmin qiyamuhu billail. Kemuliaan seorang mukmin itu ditentukan dengan salat malam. Apalagi kalau dilakukan oleh para pejuang dakwah, oleh para aktivis dakwah, salat malam itu harus dilakukan. Makanya ketika surah Al-Muzammil turun, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Ayat ini turun kepada Nabi SAW, dan surah Muzammil ini adalah turun di awal-awal. Jadi di awal-awal dakwah Nabi SAW turunlah surah Al-Muzammil ini. Perintah Rasul dari Allah untuk qiyamul lail. Dan di situ juga aturan tidur Nabi SAW ditentukan oleh Allah. Allah yang menentukan aturan tidur Nabi. Karena di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan nisfahu awinkus minhu qalila au zid alaihi. Jadi Nabi SAW disuruh oleh Allah itu tidur setengah malam, kemudian setengahnya qiyamul lail, atau ditambah 2/3 malam tidur, sepertiganya disuruh salat malam. Allah yang menentukan. Jadi tidurnya Nabi SAW itu mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi SAW itu tidak pernah tidur malam-malam. Mesti pada Isya beliau tidur, kecuali ada kepentingan. Karena nanti separuh malam dia bangun qiyamul lail. Atau kalau masih kurang dia tambah 2/3 malam kemudian bangun. Makanya Allah mengatakan auzid, atau menambah dari separuh, maksudnya 2/3 malam. Lalu apa tujuannya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wahai orang yang berselimut qumil laila illa qalila. Bangun kau di malam hari, maksudnya salat tahajud. Karena begini, dakwah itu sesuatu yang sangat berat. Kita bisa menunjukkan manusia dengan kepandaian kita bicara, dengan dalil-dalil yang kita kuasai, dengan retorika, diksi bahasa yang kita sampaikan. Tetapi hidayah itu kan milik Allah. Sehebat apapun bicara belum tentu orang dapat hidayah. Makanya Nabi SAW di malam hari disuruh meminta hidayah. Kalau besok ini mau berdakwah, maka di malam hari Rasul berdoa kepada Allah, ya Allah, besok saya akan mendakwai si fulan, berikan taufik kepadanya. Kemudian setelah besoknya Rasul berdakwah.
Jadi Nabi SAW menggabungkan dua hidayah. Pertama hidayatul irsyad, yang kedua hidayatul taufik. Hidayatul irsyad artinya hidayah mengajak manusia kepada kebaikan. Semua orang bisa lakukan. Anda bisa melakukan hidayatul irsyad, memberikan hidayah untuk memberikan petunjuk kepada manusia dengan menjelaskan ini boleh, ini tidak, ini baik, ini tidak, ini halal, ini haram, dan begitu seterusnya. Semua orang bisa melakukannya. Tapi apakah orang yang didakwahi itu sadar? Belum tentu. Disitulah kita butuh hidayah taufik dari Allah. Lah hidayah taufik dari Allah ini tidak serta-merta Allah turunkan kepada orang yang kita dakwahi. Dengan cara apa? Meminta di malam hari. Dalam salat tahajud kita meminta kepada Allah agar orang yang kita dakwahi itu dapat hidayah. Begitu caranya. Seperti umpamanya kita sebagai orang tua lah. Mungkin kita punya anak yang tidak sesuai dengan keinginan orang tua. Orang tua menghendaki anak itu soleh malah jadi toleh. Orang tua menghendaki anak itu birrul walidain malah kemudian durhaka kepada orang tua. Sudah dinasihati juga tidak bisa. Sudah mental bahasanya. Bukan masuk telinga kanan keluar telinga kiri, masuk pun tidak, mental. Sudah nggak bisa dinasihati. Maka caranya bagaimana? Gabungkan dua hidayah ini. Coba gabungkan dua hidayah. Sepertiga malam bangun, ketuk langit dengan doa kita. Jadi doa itu sebenarnya mengetuk pintu langit. Logikanya kalau saya umpamanya mungkin Pak Iqbal nggak suka dengan saya datang ke rumah, saya ketuk tiap hari, kira-kira dibuka nggak tuh pintunya? Pasti dibuka. Walaupun saya jengkel-jengkelnya dengan saya, pasti dibuka. Kalau tiap hari datang, hari ini diketuk tak dibuka, besok datang diketuk tak dibuka, besok lagi, ya lama-lama dibuka juga kan gitu ya. Itu logikanya kepada manusia. Maka ketika kita juga mengetuk pintu langit, tidak mungkin Allah tidak membuka hidayahnya. Jadi malam hari kita mengetuk hidayah taufik, siang hari baru kita beraksi dengan hidayatul irsyad. Maka itu gabungan dua hidayah namanya. Boleh jadi dengan seperti itu Allah bukakan hati anak kita sehingga ucapan kita didengar. Dapat taufik di malam hari, kemudian dapat irsyad di siang hari. Itu namanya gabungan dua hidayah. Itulah pentingnya qiyamul lail. Makanya Rasul mengatakan syaraful mu'min qiyamuhu billail. Kemuliaan seorang mukmin itu ditentukan dengan salat malam. Kemudian kata Nabi SAW, wa afdalus siyami ba'da syahri Ramadan. Dan seafdal-afdalnya puasa setelah puasa Ramadan adalah siyamu syahrillahil muharram. Berpuasa di bulan Allah, bulan Muharram. Hadis ini kata para ulama menunjukkan bahwa seafdal-afdalnya orang puasa sunnah setelah Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Perbanyak puasa di bulan ini. Entah puasa mungkin dalam sebulan itu 3 kali, namanya puasa Ayyamul Bid. Atau dalam sebulan itu 8 kali, namanya Senin Kamis. Atau dalam sebulan 15 kali, namanya puasa Daud. Ya. Atau puasa mutlak. Ya puasa gitu saja lillahi ta'ala karena Allah. Ya. Jadi boleh kita memperbanyak puasa di bulan Muharram. Bahkan Rasul mengatakan seafdal-afdalnya puasa sunnah setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah Al-Muharram. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, al-hadharu minal wuqu'i fil ma'asi wadh-dhunub. Karena ini bulan Muharram. Apa sih makna Muharram itu? Makna Muharram itu artinya yang diharamkan. Muharram itu artinya diharamkan. Lalu apa yang diharamkan? Yang diharamkan itu melakukan dosa dan kemaksiatan. Dan ini sesuai dengan surah At-Taubah 36. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 4 bulan hurum, di ujung ayat Allah mengatakan apa? Fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian berlaku zalim di 4 bulan hurum itu. Lah salah satu bulan hurum itu namanya Muharram. Berarti bulan Muharram itu menguatkan At-Taubah 36. Ketika At-Taubah 36 kita dilarang untuk melakukan kezaliman, baik zalim kepada diri sendiri atau zalim kepada Allah, seiring dengan nama bulan itu Muharram diharamkan, berarti makin kuat keharamannya untuk melakukan kemaksiatan. Maka jangan sampai kemudian di bulan Allah ini kita langgar dengan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla, terutama kezaliman. Karena Allah mengatakan fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian berlaku zalim di bulan-bulan mulia ini.
Salah satunya Muharram. Lebih ditekankan lagi karena sesuai dengan namanya bulan. Muharram diharamkan dari melakukan kemaksiatan. Alasannya apa? Karena Al-Imam Qatadah, seorang ahli tafsir Qatadah ibn Di'amah, yang dinukilkan Imam Ibnu Katsir dalam Tafsirul Azim Ibnu Katsir, mengatakan karena maksiat di bulan Muharram itu dosanya dilipat gandakan dibandingkan maksiat di bulan yang lainnya. Maka hindari kezaliman. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, siyamu Asyura. Di bulan Muharram ini ada puasa khusus yang sangat ditekankan oleh Nabi SAW, yang disebut dengan puasa Asyura. Asyura itu artinya tanggal 10 Asyura. Kalau tanggal 9 Tasu'a namanya. Asyura itu 10. Berarti puasa di tanggal 10 bulan Muharram. Nabi SAW mengatakan, man shoma Asyura ghufira lahu sanah. Siapa yang berpuasa di tanggal 10 bulan Muharram, maka akan diampuni dosanya 1 tahun. Siapa yang berpuasa di tanggal 10 bulan Muharram, maka dosanya akan dihapus 1 tahun. Dalam riwayat yang lain, wasiyamu yaumi Asyura inni ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sanata allati qablahu. Kata Nabi SAW, adapun puasa Asyura, saya menghendaki orang yang berpuasa di tanggal 10 itu untuk diampuni dosanya setahun yang sudah berlalu. Setahun yang sudah berlalu diampuni dosanya. Dan puasa Asyura sendiri adalah puasa pertama dalam Islam. Jadi saat Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, dilihatnya para orang-orang Yahudi itu sedang berpuasa tanggal 10 Muharram itu. Sehingga kemudian Rasul bertanya kepada orang-orang Yahudi itu, puasa apa kalian ini? Maka orang-orang Yahudi mengatakan, kami berpuasa dalam rangka mensyukuri nikmat Allah. Kata Rasul, apa yang kalian syukuri dari nikmat Allah? Mereka mengatakan, karena di tanggal ini Nabi kami, maksudnya Musa, diselamatkan dari si raja tiran Fir'aun. Akhirnya raja ini ditenggelamkan dan Musa diselamatkan. Lah saat Musa diselamatkan itulah pas tanggal 10 Muharram. Maka dalam bentuk syukur kami karena Nabi kami diselamatkan, kami melakukan puasa. Itu alasan orang Yahudi. Maka Nabi SAW mengatakan, kalau itu alasan kalian, apa kata Nabi? Ana ahaqqu bi Musa. Saya lebih memuliakan Nabi Musa dibandingkan kalian. Maka Rasul mengatakan kepada para sahabat, sekarang kalian puasa. Maksudnya tanggal 10. Dan perintahkan anak-anak juga berpuasa. Maksudnya dilatih untuk berpuasa. Itulah puasa pertama dalam Islam di tanggal atau di tahun 1 Hijriah. Karena setelah kemudian lewat 1 Hijriah masuk ke 2 Hijriah, maka Nabi SAW mendapatkan mandat untuk berpuasa selama 1 bulan yang disebut dengan Ramadan. Jadi Ramadan itu puasa kedua. Puasa pertama itu Muharram. Lah, tetapi masalahnya puasa Ramadan itu wajib hukumnya dan puasa Muharram juga wajib hukumnya pada awalnya. Sehingga tidak mungkin dalam 1 tahun ada 2 kewajiban puasa. Akhirnya kemudian puasa Ramadan memansuh hukum atau menghapus hukum puasa Muharram menjadi sunnah. Yang wajib tetap Ramadan, kemudian Muharram yang tadinya wajib turun hukumnya menjadi sunnah, tetapi puasanya masih berlaku. Lah ketika Nabi SAW di ujung hayatnya 1 tahun sebelum meninggal, para sahabat datang kepada Nabi SAW, kemudian mengatakan, Rasul, kalau kita tanggal 10 puasa, Yahudi juga puasa tanggal 10, nggak enak rasanya. Seolah-olah kita ikut dengan orang Yahudi kan gitu. Apa kata Nabi SAW? Kalau begitu gini saja, kalau saya masih hidup sampai tahun depan, kita puasa tanggal 9 atau disebut dengan Tasu'ah. Tapi sayang, belum lagi Rasul puasa tanggal 9, Rasul sudah meninggal. Lah para ulama mengatakan, walaupun Nabi SAW pernah berjanji puasa tanggal 9 dan belum puasa tanggal 9, tapi karena Rasul pernah mengucapkannya, maka menjadi sunnah. Sehingga puasa khusus di bulan Muharram itu ada 3 gambaran menurut para ulama. Pertama, puasa tanggal 10 saja, atau puasa tanggal 9 dan 10, atau puasa tanggal 9, 10 dan 11. Alasannya yang ketiga,
Karena ada hadis yang mengatakan selisihi orang-orang Yahudi atau orang-orang kafir berpuasalah sebelum dan sesudahnya. Artinya sebelum dan sesudahnya 9 dan 11. Berarti gambarannya bisa puasa tanggal 10 saja, bisa tambah dengan 9, bisa tambah dengan 9 dan 11. Nah, itu cara puasa khusus di bulan Muharram. Tetapi puasa umum ya sangat dianjurkan. Tidak mesti kemudian 3 hari puasa ini saja, bisa Senin, Kamis, Daud ataupun Ayyamul Bid. Ya. Ini yang kelima. Kemudian yang keenam adalah amalan yang keenam adalah memberi makan orang-orang yang berpuasa. Maka ini sangat dianjurkan juga. Terutama mungkin dalam puasa-puasa khusus, nanti kalau sudah tanggal 10 orang-orang sedang berpuasa. Ya, maka ini kesempatan kita memberi makan orang-orang yang berpuasa. Kenapa? Karena Rasul mengatakan, "Man fattara sha'iman kana lahu ajru sha'im." Siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, kita akan mengambil pahala dia. Bayangkan kalau seandainya kita 1 orang saja yang berpuasa Muharram, sementara pahalanya menghapuskan setahun yang ke belakang, berarti kita mendapatkan pahala penghapus dosa setahun ke belakang dari orang itu. Itu 1 orang tuh. Loh, kalau kita bisa berhasil memberi makan sampai 10 orang, berarti 10 tahun dosa kita akan diampuni, kan begitu? Bagaimana kalau 100 orang, semakin banyak semakin baik. Maka ini juga momen memberi makan orang yang berpuasa tepat nanti di tanggal 10 Muharram. Ya, kalau memang tidak ada tempat, pesantren saya siap menampung untuk memberi makan orang yang berpuasa. Kalau susah cari orang. Iya, ini yang ke-6. Ya. Kemudian yang ke-7, di antara amalan juga di bulan Muharram adalah da'watun nas wa tadhkiruhum bi siyami hadzal yaum. Berdakwah kepada manusia, mengingatkan untuk berpuasa di tanggal-tanggal yang tadi saya sebutkan. Ya, mungkin kita tidak bisa memberi makan orang yang berpuasa karena kekurangan, tetapi mengingatkan orang supaya dia berpuasa, akhirnya berpuasa, sama juga kita dapat pahalanya. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, "Man dalla ala khairin kafaini." Siapa yang mengajak manusia kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala orang yang melakukannya. Artinya kalau kita mengingatkan kawan, ini tanggal 10 nih, puasalah. Tadinya dia tidak niat puasa, karena kita yang nyuruh puasa, akhirnya dia puasa. Maka secara tidak langsung kita pun mendapatkan pahala dia. Tidak mesti kita ngasih makan orang yang berpuasa, cukup ngajak saja. Apalagi sekarang kan sudah ada handphone, ada grup WhatsApp, grup macam-macam kan. Tinggal tulis saja fadilah keutamaan puasa tanggal 10 umpamanya kan. Kemudian kita sebar minimalnya ke keluarga dulu lah. Keluarga yang di kampung, telepon suruh puasa gitu ya, atau ke kawan-kawan atau ke grup-grup di perusahaan, grup-grup di pengajian. Siapa tahu ada yang membaca, kecantol, kemudian kepengen puasa. Kan kita tidak tahu hidayah itu datang dari mana. Atau secara langsung kita ngomong, puasalah besok. Akhirnya dia sadar, kalau yang kita ajak itu 10 orang kemudian mereka puasa semua, berarti kita mendapatkan pahala 10 orang yang kita ajak berpuasa, akhirnya berpuasa. Ini kan kesempatan juga meraih pahala sebanyak-banyaknya kan itu. Maka ini juga amalan yang ke-7, ya, ajak manusia kepada kebaikan. Ya. Kemudian amalan yang ke-8, karena momen daripada tahun baru itu terikat dengan hijrah. Ini kan kita cerita tentang tahun baru Hijriah. Ya. Tahun baru Hijriah ini kan diambil daripada hijrah Nabi. Hijrah Nabi. Pertanyaannya, bukankah hijrah Nabi itu kan di bulan Rabiul Awal? Di bulan Rabiul Awal kan terjadi 3 peristiwa yang merangkum kehidupan Nabi. Lahirnya Nabi, hijrahnya Nabi, wafatnya Nabi, itu semua di Rabiul Awal. Ya. Lalu kenapa kemudian tahun baru Hijriah terletak di bulan Muharram, tidak terletak di Rabiul Awal? Ya tentu sejarahnya panjang. Tapi yang jelas ini adalah kembali kepada kebijakan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang membuat penanggalan. Karena ketika itu kalau menginformasikan sebuah keputusan pemerintah pusat ke daerah, itu sangat sulit sampainya berita ke daerah-daerah. Di zaman itu tidak ada handphone kan.
Ya, jadi susah harus ngutus orang ke sana kemari, sementara kan kekuasaan Umar sampai ke Persia sana. Ya. Jadi akan menyulitkan kabar tentang pembuatan almanak ini ke daerah-daerah. Hanya memungkinkan satu perkara, biarkan mereka datang tanpa diundang. Kemudian kita informasikan, datang tanpa diundang tidak mungkin terjadi kecuali musim haji. Ya kan? Mereka pasti akan datang dengan sendirinya, karena itu undangan Allah. Lah kesempatan itulah Umar bin Khattab radhiyallahu an memberitahu orang jemaah haji bahwa kepulangan mereka setelah haji itu kan sampai di bulan Muharram. Sampaikan bahwa bulan depan umat Islam punya penanggalan sendiri. Makanya ketika bulan haji Dzulhijjah mereka pulang sampai di daerah mereka Muharram, maka Muharramlah ditetapkan oleh Umar sebagai bulan yang mengawali tahun, dan Dzulhijjah ini bulan yang mengakhiri tahun. Artinya faedahnya bahwa karena bulan Muharram dikaitkan dengan Hijriyah, dengan hijrahnya Nabi SAW, maka sudah sepantasnya dan selayaknya kita jadikan momen bulan Hijriyah itu tempat hijrah kita. Bukan hanya sekedar hijrah badan penampilan saja, tapi hijrah ruh itu sangat diperlukan. Karena terkadang orang itu kan hanya penampilan saja. Hijrah itu nampaklah pakai baju koko, pakai jubah, pakai janggut, pakai serban, pakai kopiah. Tetapi terkadang ruh itu tidak dihijrahkan, sehingga walaupun penampilannya sudah syar'i, tapi kelakuannya seolah-olah preman jalanan. Kan belum hijrah sebenarnya. Bukankah Rasul mengatakan Allah tidak memandang modelmu, hartamu, yang Allah pandang hanya hati dan amalmu. Ini kesempatan kita merubah bukan hanya badan kita, tapi sampai kepada ruh kita. Dan yang terakhir tentunya, karena ini adalah tahun baru Islam, sehingga kembali kepada pembahasan awal, muhasabah diri itu sangat penting. Karena buah muhasabah ini, pertama, bahwa orang yang bermuhasabah berarti dia ingat tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan usia panjang sehingga sampai menginjak bulan Muharram, dan ini nikmat yang harus kita syukuri. Betapa banyak saudara kita belum sampai di bulan Muharram sudah meninggal, tapi kita diberikan nikmat umur panjang sehingga kita bisa menginjak di bulan Muharram. Bersyukur kepada Allah. Kemudian yang kedua, al-intibah ila taqsiri nafsi fi ada'i syukrillahi ala ni'ami. Boleh jadi kita diingatkan, mungkin pada tahun-tahun kemarin banyak yang dilalaikan oleh kita. Maka tahun baru ini kelalaian-kelalaian yang pernah kita lakukan dari ibadah-ibadah dan ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla harus lebih diperbaiki lagi. Karena kematian itu tidak tahu kapan datangnya. Dan semakin beranjak tahun semakin pendek usia. Jangan seperti orang-orang kafir. Ketika bertambah usia malah diulang tahun. Kan ada tuh orang-orang kafir itu biasanya mereka membuat ulang tahun kelahiran. Ini ulang tahun kesekian, ulang tahun kesekian kan. Untuk apa coba? Ya, lagunya panjang umur, padahal pendek umur tuh. Gimana panjang umur? Oh, semakin bertambah usia ya pendek umurnya lah. Kok panjang umurnya gimana cerita lagu ini? Jadi ini juga mengingatkan bahwa tahun baru ini agar kita ini lebih semangat lagi untuk beribadah. Kemudian yang ketiga, ma'rifatu ila li nafsi wa uyubiha. Dengan adanya muhasabah ini kita lebih mengenal aib kita. Mungkin kita lebih banyak salah kepada orang, lebih banyak dosa kepada diri sendiri, lebih banyak dosa kepada Allah, sehingga kita mengenali aib diri kita sendiri. Dan yang terakhir tentunya dawamul isti'dad li liqa'illahi azza wajalla. Dengan muhasabah kita akan senantiasa lebih persiapan lagi untuk kehidupan setelah kematian. Dan sekali lagi persiapan terbaik adalah memperbanyak amal saleh dan ketaatan. Wallahu alam, ini diantara amalan-amalan yang harus kita lakukan selama bulan Muharram. Sampai di sini kita buka tanya jawab. Silakan kalau ada yang mau bertanya, kita buka tanya jawab. Nggak ada? Masya Allah. Alhamdulillah.
Iya. Kayaknya karena besok tanggal 1 Muharram ya, jadi cepat pulang. Masih hari Jumat berarti ya. Berarti hilal nggak kelihatan hari ini. Besok 30 Zulhijjah. Menurut penanggalan. Hilal kan tadi dilihat tuh. Nggak tahu ya, mungkin tengok almanak aja kan. Yang menentukan sebenarnya tengok bulan ya. Ya, nggak apa-apa lah, berarti Jumat sudah masuk Muharram. Baik, sampai di sini kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.